Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan setengah saking muhlikat iku ujub, lan iya iku mbagusake ing nikmat lan angagungake nikmat kang ana ing awake kelawan sekira-kira rumangsa ing dalem atine setuhune awake iku ana pangkate mungguh ing Allah lan anduweni kemulyan mungguh ing Allah lan ora pisan-pisan rumangsa yen awake kelebu wong fasik utawi tambane ujub iku arep weruh kelawan yakin setuhune mengkono nikmat iman atau amal atau ilmu iku mung saking fadhole Allah Subhanahu wa taala bloko. Saking fadhole Allah Subhanahu wa taala bloko. Ora kelawan suwiji-wiji saking sebab amal balik lamun ora ana fadhole Allah mongko ora ana sira iku ahli amal lan ahli ilmu krana wateke menungso iku bodho lan keset mongko dadi wajib atas sira arep syukur maring pangeran kan paring nikmat lan nuwun langgenge iku nikmat amal utawa nikmat ilmu lan pira-pira nikmat sira den dadekake panggonane lahire amal taat ora den dadekake panggonane lahire maksiat wallahu a'lam. Jadi pagi hari ini Mbah Kiai menuntun kita bahwa ada penyakit hati yang namanya ujub, di mana penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita. Karena kalau sampai kita kena penyakit ujub, maka kita menjadi orang yang rugi. Karena penyakit ujub ini di mana orang itu merasa bangga dengan ilmunya, merasa bangga dengan amalnya, merasa bangga dengan hartanya. Jadi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada seseorang, ada ilmu, ada harta, ada amal, ada kecantikan, itu yang menjadikan ujub itu yang berkaitan dengan ikhtiar manusia, ikut campur manusia. Jadi orang punya ilmu karena dia mondok di pesantren, kuliah, ini kan ikut campur, seolah-olah orang ini kalau tidak kuliah, tidak mondok kan jadi bodoh. Lalu orang ini punya amal, rajin jamaah, rajin sholat malam, ini kan ikut campur karena saya itu memaksa diri saya. Ini menjadikan ujub. Terus yang ketiga itu orang yang punya harta, ini kan karena saya itu buka toko, buka perusahaan, saya menjadi kontraktor sehingga saya menjadi kaya. Beda dengan kecantikan. Kecantikan itu tidak ada campur tangan manusia. Orang lahir hidungnya mancung, wajahnya bagus, kulitnya putih, itu kan memang
dari Allah, sehingga walaupun toh itu kelebihan tapi tidak menjadikan orang itu menjadi bangga atau ujub. Nah, kelebihan-kelebihan ini itu menjadikan orang bagi orang yang punya ilmu, kadang-kadang dia merasa wah satu perumahan ini yang paling pinter saya, sehingga dia lupa kalau ada kekurangan-kekurangan, bahkan dia melakukan kesalahan itu tidak mau menerima saran atau nasihat, karena dia merasa saya sudah mondok 15 tahun di Lirboyo, mosok saya salah. Dia bangga dengan ilmunya itu. Lalu yang kedua, orang yang banyak ibadahnya, puasa, Senin, Kemis, sholat sunnah, sholat berjamaah, suatu perumahan ini paling tekun saya. Dia membanggakan dengan amalnya. Lalu orang yang punya harta, wah, satu perumahan ini yang bisa umroh 10 kali itu hanya saya. Yang lainnya sama-sama punya uang, tapi dia itu pelit, tidak mau umroh. Dia membanggakan dengan hartanya untuk beribadah. Nah, ini oleh Mbak Kiai itu harus dihindari. Harus dihindari. Karena apa? Karena bagi orang yang diberi oleh Allah ilmu, lalu dia membanggakan dengan ilmunya, sehingga dia merasa sudah pinter, akhirnya tidak berpikir bahwa ilmu itu hanya pohon. Apa artinya pohon besar tanpa ada buahnya? Nah, ilmu segudang kitab sak lemari, tapi tidak diamalkan. Dia tahu yang namanya sholat qobliyah itu pahalanya besar, tidak pernah melakukan sholat qobliyah. Hanya diketahui di kitab ini ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, dia tahu. Ada sholat isyraq, tahu bertahun-tahun tapi tidak pernah dilakukan. Saya sendiri itu tuh. Padahal saya sejak kuliah ya tahu ada sholat isyraq, tapi Pak Hudawi ini ya. Nah ini kan karena merasa sudah pinter, lupa bahwa ilmu itu hanya pohon. Nah buahnya itu amal. Jadi ilmu yang banyak tanpa diamalkan itu tidak ada artinya. Karena apa artinya pohon tanpa buah? Jadi ini memberikan pemahaman kita itu harus di samping berilmu juga beramal. Lalu yang kedua, orang yang rajin beramal. Dia membanggakan saya itu sudah sholat tahajud, sholat jamaah rutin, sudah ikut taklim, sehingga dia merasa saya sudah bagus ini, satu kampung paling rajin saya. Dia lupa bahwa apa yang dilakukan itu apakah sudah ikhlas atau belum, apakah ada campuran-campuran riya atau pamer atau belum, karena dia sudah merasa puas bahwa saya ini sudah orang baik, satu kampung paling baik saya. Ini oleh Mbak Kiai harus dihindari. Yang ketiga, bagi orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa umroh tiap tahun, umroh, terus dia merasa bangga, wah ini saya itu udah pokoknya paling hebat satu perumahan ini. Tidak ada orang yang bisa umroh seperti saya sampai 10 kali, sampai 15 kali. Si A itu juga punya harta tapi umroh tidak pernah. Sedangkan saya itu uang saya gunakan, ya, dia membanggakan diri. Lalu bagaimana agar kita itu terhindar dari penyakit-penyakit ini? Oleh Mbak Kiai itu resepnya itu adalah bahwa ilmu, amal, harta itu hakikatnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, walaupun toh itu ada campur tangan manusia, orang yang tidak kuliah, tidak mondok tidak akan menjadi orang alim. Orang yang tidak memaksa dirinya untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, untuk berpuasa, dia tidak akan melakukan itu. Kesannya ada campur tangan kita. Orang yang memaksa uangnya untuk umroh itu
kesannya ada campur tangan diri kita, tapi hakikatnya yang menggerakkan keinginan, yang memberi kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus bertauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, menjadi ada. Lalu Allah memberikan kita kesehatan, bisa berjalan ke masjid. Lalu Allah memberikan harta, bisa untuk bayar umroh. Ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertauhid, apapun yang kita peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ujung-ujungnya adalah alhamdulillah, bersyukur. Kalau Allah tidak memberikan ilmu, maka saya tidak pandai. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan saya untuk datang ke masjid, saya tidak bisa ke masjid. Kalau Allah tidak memberikan harta, saya tidak bisa bayar umroh. Jadi sumbernya kita kembalikan pada tauhid kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasa bahwa apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersyukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasa bersyukur mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar nikmat itu selalu diberikan, tidak dicabut. Kuncinya itu. Jadi kalau kita ingin lepas dari ujung kelebihan-kelebihan yang Allah berikan lalu kita menjadi bangga, maka kuncinya satu, yang pertama, bahwa apapun yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus bersyukur kita diberi ilmu sementara orang lain itu tidak diberi ilmu. Kita diberi harta sementara orang lain tidak diberi harta seperti kita. Yang ketiga, kita selalu mohon pada Allah agar nikmat yang diberikan ini ditambah, paling tidak dikurangi, tidak diambil. Kita ingat dalam Al-Quran selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita selalu orang yang mensyukuri nikmat Allah itu Allah akan menambah. Lah mensyukuri, bagaimana kita mensyukuri? Ya, kita selalu merasa puas, alhamdulillah saya bisa sehat. Sementara tetangga kita kok sakit, lah itu. Lalu sehingga hati ini menjadi lapang. Ketika kita itu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan. Contohnya aja kita menghadapi makanan. Kalau makanannya kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun toh hanya dengan kacang dan tempe. Makan itu nikmat. Tapi kalau kita sudah mencela makanan itu, tiap hari makan tempe, ya sudah, kenikmatan dicabut, karena perasaan makan nikmat itu tidak ada. Apalagi kita terbayang, wah sebelah sana kok makannya tongseng. Itu contoh. Jadi la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Adab itu ya sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita menghadapi makanan sudah tidak senang lagi, maka diadab oleh Allah kita menjadi tidak nikmat makan makanan itu. Tapi kalau kita sudah merasa puas, alhamdulillah, walaupun dengan tempe sementara tetangga saya kok dengan kerupuk, misalnya, nikmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.